di apotek itu udah ada software kan memang enak ya, tinggal ngitung jumlah yang ada di software, obatnya ada berapa banyak gitu. Tapi kalau nggak ada kan berarti harus manual. Itu harus kita hitung dulu atau kira-kira aja gitu? Apa aja kira-kira yang dilakukan selain menghitung juga, Mbak Tanti? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Tini. Iya Bu, jadi kalau kemarin itu yang saya lakukan karena memang belum ada laporan keuangan. Jadi laporan keuangan bulanan itu memang apotek itu nggak punya Bu. Jadi saya menghitung dari awal. Jadi yang pertama saya stok opnam. Meskipun stok opnam yang saya lakukan itu ada kesalahan ya Bu. Tadi kalau Ibu tadi mengikuti tentang SO saya itu SO-nya itu tidak di 6 bulan yang obat yang habisnya itu 6 bulan ke depan gitu. Jadi saya SO di mana apotek itu obat yang expired itu sampai yang apotek saya beli aja gitu di bulan yang saya beli gitu. Jadi saya SO itu kemudian saya kan itu udah dipisahkan ya Bu. Jadi obat yang expired dengan obat yang belum expired gitu. Nah itu saya hitung ya karena kan saya ada apotek satu lagi gitu ya udah berjalan di awal gitu. Jadi saya melihat harganya itu dari situ, karena kalau misalkan saya itu membuka lagi faktur itu kan banyak sekali dan itu ya kalau misalkan obatnya itu yang ini harus nyocokin nomor bed gitu kan. Jadi kan susah sekali. Jadi saya pakai data dari apotek saya yang satunya gitu. Jadi datanya itu kan ada HPP ya Bu. Jadi saya total semuanya obat yang ada kan memang nggak banyak saat itu memang apoteknya itu mau ditutup gitu. Obatnya itu sekitar 1.000 kalau nggak salah Bu, masih 1.000 sampai 1.200 gitu. Jadi masih nggak terlalu banyak gitu. Itu saya stok opnam, kemudian saya total semuanya, terus kemudian saya menghitung seperti rak ya, harga rak, terus apar, terus etalase-etalase itu saya hitung kira-kira kalau misalkan harga bekas yaitu berapa gitu. Jadi saya memang menghitung semua aset yang ada di apotek itu gitu Bu. Jadi untuk nilai jualnya dari takutnya kan nanti ngejualnya kemahalan gitu ya Bu ya. Nah itu saya hitung semuanya serta menghitung semua hutang yang menjadi tanggungan apotek gitu Bu. Bahkan saya itu karena takut dibohongi sama pemilik lama ini, saya nge-WA semua sales yang dia order gitu, Bu. Jadi saya nge-WA satu-satu karena kan salesnya saat itu kalau nggak salah itu baru masih 7 gitu. Jadi semua itu kan subkis, jadi masih 7 itu udah cukup banget gitu di daerah perifer. Jadi saya WA-in semuanya, apakah benar hutangnya segini gitu. Kalau misalkan enggak, saya minta total hutangnya Mas gitu. Jadi saya total semua hutang yang belum terbayarkan, saya cerita ke salesnya kalau ini mau saya beli. Nah akhirnya saya total semuanya dari top 6, hutang, dan aset itu tadi Bu. Kemudian saya menentukan, jadi saya juga nego juga untuk harga jual seperti itu Bu Tini.